Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, semuanya sehat? Alhamdulillah. Sekali lagi dong, sehat? Sehat. Di perkuliahan kemarin kita telah mempelajari setidaknya dua asas. Asas yang pertama adalah asas legalitas, bahwa tidak ada suatu perbuatan itu bisa dikenakan aturan hukum tanpa adanya aturan hukum yang mengatur sebelumnya. Jadi harus ada aturan hukumnya dulu, baru sebuah perbuatan itu dikatakan melanggar hukum. Dan ketika orang kemudian kita anggap melakukan perbuatan yang melanggar hukum, kita juga harus mengedepankan asas presumption of innocence atau praduga tidak bersalah, bahwa di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman disebutkan setiap orang yang disangka, didakwa tanpa adanya keputusan hukum yang tetap atau belum ada keputusan hukum yang tetap, maka orang tersebut harus kita yakini, harus kita anggap dia belum melakukan suatu kesalahan sampai hakim memutuskan dia bersalah. Itu pertemuan kemarin. Ada yang mau ditanyakan dari pertemuan yang kemarin? Siap. Pendapat saya dari pertemuan kemarin, jadi kita nggak bisa menuduh orang sembarangan ya? Betul, kita tidak bisa menuduh orang sembarangan. Kira-kira ada yang mau menjawab? Teman? Kalau menurut saya itu, jadi setiap tuduhan itu loh Pak, itu tuh harus didasari atau disertai dengan bukti. Karena kalau nggak didasari atau disertai dengan bukti kan bisa kena pasal itu penghinaan gitu. Ya, betul sekali. Jadi setiap tuduhan itu harus disertai dengan bukti. Dan siapa yang menuduh, maka dia yang harus membuktikan. Actori incumbit probatio dalam bahasa asas hukumnya itu. Siapa yang menuduh berarti dia yang harus membuktikan. Ketika tidak bisa membuktikan tuduhannya, maka dia bisa kena pasal fitnah. Makanya hati-hati adik-adik dalam menggunakan media sosial, dalam menggunakan tutur kata dan ucapan, jangan sampai kita keliru, kita salah, bahkan kemudian kesalahan dan kekeliruan kita itu berdampak sosial yang begitu masif. Ada pertanyaan lagi sekaligus menyambung perkuliahan hari ini? Ya, bagaimana ini? Bagaimana caranya kita menganalisis suatu perkara? Oke, bagaimana caranya kita menganalisis suatu perkara? Nah, ini nyambung dengan perkuliahan kita pada sore hari ini. Jadi, dalam menganalisis suatu perkara, kita harus punya perangkat. Yang perangkat itu kalau di dalam hukum biasa disebut sebagai legal opinion atau pendapat hukum. Apa perangkat yang harus kita miliki? Yang pertama, yang perangkatnya logika hukum dulu. Harus punya logika di dalam menangkap suatu peristiwa kemudian dikaitkan dengan aturan hukum. Yang kedua, kemampuan kita juga dalam menguasai aturan-aturan hukum yang berlaku. Jadi kalau menurut legal opinion, setidaknya ketika kita mau menganalisis suatu perkara, maka kita harus memahami terlebih dahulu duduk perkara itu apa. Apakah perkara itu termasuk perkara pidana? Apakah perkara itu termasuk perkara perdata? Apakah perkara itu termasuk perkara tata usaha negara? Jadi kita harus melakukan analisis terlebih dahulu terhadap perkara-perkara yang oh, Pak, perkaranya ada orang tiba-tiba ditemukan meninggal di pinggir jalan.
Nah itu baru peristiwa hukum. Ada orang meninggal. Peristiwa hukum dari adanya orang meninggal itu kan berdampak pada waris, berdampak pada wasiat misalnya. Tapi ada juga peristiwa hukum yang didahului oleh perbuatan hukum misalnya. Oh dia ternyata meninggalnya Pak, karena adanya pukulan benda tumpul di kepala. Jadi dalam hukum perkara itu ditemukan dugaan kematian karena benda tumpul. Lalu dari kematian karena benda tumpul itu dianalisis siapa kemudian yang memberikan pukulan benda tumpul itu sampai orang itu meninggal dunia. Di sini perangkat yang kedua adalah subjek dan objek. Siapa subjeknya pelakunya? Objeknya berarti perbuatannya dia melakukan tindakan pembunuhan. Dari situ kemudian kita menemukan ada beberapa pasal di dalam pembunuhan ini. Ada pembunuhan biasa di pasal 338. Ada juga kemungkinan pembunuhan berencana karena direncanakan terlebih dahulu. Dari adanya peristiwa dan perbuatan hukum, aturan hukumnya telah kita ketahui, baru kemudian mulai pada pemeriksaan atau di dalam penulisan pendapat hukum ini, legal opinion, disebut sebagai analisis. Ada yang tahu alat bukti di dalam pidana apa saja? Kita contoh. Salah satunya alat bukti saksi. Betul. Selain saksi ada apa? Dokumen. Betul. Surat. Kemudian ada keterangan ahli. Lalu keterangan terdakwa dan yang terakhir adalah petunjuk. Nah, 5 alat bukti ini yang paling mungkin kita dekati sebagai seorang peneliti muda misalnya, atau seorang pengamat hukum milenial, yang paling bisa kita gunakan kan kalau nggak adanya surat, adanya ahli, petunjuk. Petunjuk tuh rangkaian ceritanya saling terhubung, berkaitan. Jadi pada jam sekian dia dijemput oleh si A. Dijemput oleh si A, kemudian terjadi kejadian ini menurut forensik orangnya sudah meninggal di 11.40 ketika dia dijemput jam 11.20. Artinya jeda waktunya hanya 20 menit dan orang yang terakhir yang bertemu dengan dia adalah si A. Dianalisis ada permasalahan apa si A dengan si B, sampai kemudian kita menemukan bukti lagi bahwa betul sepertinya yang melakukan pembunuhan adalah si A. Kalau ternyata nggak terhubung sama sekali, kita cari bukti yang lain. Tadi seperti pertemuan di awal, tidak boleh kita menuduh seseorang tanpa bukti. Jadi pertemuan hari ini kita telah mempelajari tentang pendapat hukum. Nah, karena pendapat hukum, maka nanti tugasnya teman-teman mencari putusan. Kalau yang lagi seru sekarang itu kan mungkin putusannya Vina sama Eki, kemarin ada Saka Fatal itu. Vina sama Eki meninggal diduga dibunuh oleh Saka, salah satu pelakunya. Nah, itu kemudian nanti teman-teman analisis
menggunakan mekanisme legal opinion yang terdiri dari pertama identitasnya dulu, duduk perkaranya dulu, peraturannya dulu, baru dianalisis dan kemudian diberikan kesimpulan. Bisa dipahami teman-teman semuanya? Benar? Benar bisa? Ada pertanyaan sebelum saya akhiri perkuliahan ini? Kira-kira sambil saya cek di sini. Oke, semuanya hadir ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Mbak Devi? Nggak ada? Sari? Nggak ada Sari? Cukup? Bisa dipahami semuanya? Bisa dipahami. Oke, pertemuan hari ini itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari perkuliahan hari ini, termasuk dengan kemampuan kita menganalisis hukum itu. Kita tidak mudah tersulut, tidak mudah terpancing oleh berita-berita hoax, apalagi yang berita-berita itu kemudian bisa menimbulkan pertentangan antar umat beragama. Jadi dulu pernah ada kejadian sebuah ruko terbakar, tapi apinya itu menjalar sampai ke masjid. Berita mengabarkan bahwa masjid dibakar, padahal yang terbakar itu ruko, apinya kemudian menjalar sampai ke masjid. Nah, karena tadi tidak mempunyai kemampuan perangkat analisis yang baik, kemampuan memahami persoalan dengan baik, maka mudah tersulut. Dengan memahami bahwa ada asas legalitas dan praduga tak bersalah, maka kita akan lebih hati-hati dalam memberikan pendapat atau justifikasi pada permasalahan. Itu aja dari saya, terima kasih. Semoga semuanya sehat. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wal najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.